6 sore. Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah ya. Gue kira kok ini gelap banget, kenapa ya? Udah petir-petir itu kan. Ya udah deh, gue pakai mantel waktu itu. Gue pakai mantel. Akhirnya gue terjang deh hujan. Cocok. Ternyata itu adalah badai paling besar yang pernah gue terjang selama gue hidup dan solo touring nih. Oh iya, yes. Lebih parah dari cerita Mas Angga waktu pas di perjalanan ke Sabang kan ada badai juga tuh. Ya kan tetap diterobos juga, itu lebih parah lagi. Di situ kita naik ke arah Bajawa. Dan itu medannya ekstrim banget. Karena memang Flores itu terkenal ada sertifikatnya 1000 tikungan Flores. Dan sebenarnya tikungannya ada 6.000 lebih. Satu pulau itu. Tapi betul bener melikuk-likuk gitu. Yes, naik. Karena naik itu perlu power yang gede. Sampai mati 4 kali motor gue di situ untuk nanjak ke situ. Dan ketika ada warga lokal, mereka lihat, "Bang, gimana cara naiknya motor ini? Saya belum pernah nih lihat motor naik sampai sini kan," kata warga lokal itu. "Ya ini saya naikin, Pak." Wih, luar biasa katanya kan. Akhirnya pada excited segala macam kan orang-orang situ. Dan di situ gue ketemu orang yang sepedahan keliling Indonesia, coy. Jujur gue nggak ada niat masuk sampai ke dalam sih. Tapi itu emang karena udah mungkin ada yang ngatur kan ya. Akhirnya gue bisa menginjakkan kaki ke sana gitu loh. Emang sebenarnya gue dalam hati gue belum pengen nih menginjakkan kaki ke luar negeri sebelum Indonesia ini hatam. Tapi emang udah dapat kesempatan ya. Halo Sobat PTT, balik lagi di podcast Station. Dan hari ini kita ngobrol dengan Sobat PTT ya. Ya gak asing lagi wajahnya, kita juga udah sering lihat juga ya videonya di channel YouTube-nya. Atau mungkin beberapa kontennya sempat FYP ya di sosmednya Sobat PTT juga. Kita kenalan, gak perlu kenalan lagi. Sudah ada Mas Angga di sini. Halo Sobat PTT Lubricants, kita jumpa lagi nih. Iya, kita jumpa lagi. Dan hari ini kita mau sharing-sharing seputaran pengalamannya Mas Angga yang belum lama ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol perjalanan Mas Angga yang kemarin touring. Atau mungkin cuplikannya udah kalian tonton juga ya. Kita hari ini mau ngebahas banyak banget ya seputaran alasannya kenapa sih ya kesana, terus pengalamannya, terus apa yang dibawa setelah touring dan lain sebagainya ya. Kalau sebelumnya nih kalian nonton di video sebelumnya kan kita juga ngobrol dengan Mas Angga ya. Kita ngobrol seputaran pengalaman Mas Angga selama perjalanan touring di Sabang ya. Betul. Dan terakhir ya, kalau nggak salah tuh sempet di spill ya. Perjalanan selanjutnya itu Mas Angga sebenarnya pengennya ke Banda Neira. Tapi ini kayak beloknya lumayan jauh juga ya. Tapi masih seputar Indonesia Timur ya. Betul. Hari ini mau tanya-tanya seputaran pengalaman ya, yaitu Dare to Challenge ya bersama PTT Lubricants ke Indonesia Timur. Boleh gak sih Mas Angga diceritain ya ke Sobat PTT kenapa sih alasannya dari tadinya ke Banda Neira tiba-tiba belok ke Indonesia Timur sampai ke Timur Leste? Oke. Boleh. Jadi kemarin kan kita di podcast yang lalu kita ngobrol kalau nextnya gue berharap gue dan PTT Lubricants mau ke Banda Neira. Tapi berhubung karena gue riset Indonesia Timur itu ternyata 4 hari 4 malam untuk Banda Neira 4 hari 4 malam. Jadi gue mutusin untuk nanti deh sekalian mungkin waktu gue ke Sulawesi atau ke Ambon gue sekalian nih. Karena kemarin momennya kita GP nih. Nah PTT Lubricants bareng Angga Day kemarin menyaksikan MotoGP Mandalika. Jadi karena searah dengan Timur Leste dan kalau gue ke Banda Neira itu lumayan jauh. Jadi gue tuntasin dulu nih ke Timur Leste gitu. Oh, karena kebetulan ada momentumnya barengan sama MotoGP jadi udah dibelokin aja ke Timur Leste. Betul. Tapi tadi kalau misalnya ke Banda Neira itu total perjalanan 4 hari naik kapal. Itu dari Jakarta atau dari Surabaya? Dari Surabaya itu sih kayaknya itu untuk 1 kali jalan aja itu 4 hari dan pulang pergi itu 8 hari ya. Koreksi kalau gue salah ya. Kayaknya sekitar segitu. Jadi untuk 8 hari di kapal itu kita makan waktu banyak banget gitu. Mungkin kalau dari nanti someday gue ke Sulawesi itu mungkin akan lebih cepat ke Ambon gitu kan. Jadi gue sekalian bisa tuh dari Ambon ke Banda Neira gitu. Dan kayaknya keterbatasan waktu juga ya. Betul. Soalnya kemarin aja itu udah 42
hari loh. 42 hari dia cuti, dia sikat semua cuma buat perjalanan ke Timur Leste ini. Betul. Itu juga privilege juga, nggak semua karyawan loh di perusahaan manapun bisa dapat cuti di support buat ke Indonesia Timur sana ya. Nah, kalau misalkan selama perjalanan itu kan pasti tetap nggak mengecewakan kan ke Indonesia Timur ya kan. Boleh diceritain dong keindahan alamnya selama di Indonesia Timur. Oke, jadi gue sambil ceritain perjalanan ini ya. Jadi kan kemarin gue tuh berangkat sebelum MotoGP Mandalika nih. Nah itu tuh gue berangkat dari Jakarta terus ke Semarang dulu. Nah dari Semarang gue ke Sidoarjo. Sidoarjo itu dari nginep di Semarang, nginep di Sidoarjo, lalu dari Sidoarjo ke Situbondo. Nah kebetulan gue ke Situbondo itu gue ada temen, jadi gue di portal nih sama beliau. Gue diinepin di hotel, dicariin hotel, dibeliin makan, disuruh stay. Nah jadi beliau dapat 2 kali mortal nih, ini luar biasa nih Om Sius, baik banget. Nah dari situ gue lanjutin ke Pelabuhan Jangkar Situbondo untuk nyebrang ke Mandalika. Oh dari Situbondo ya? Betul, karena dari Situbondo itu ada kapal langsung menuju ke Lombok, ke Lembar, dan itu 15 jam. Dan itu gue naik di sore hari, lu tau nggak itu malam ombaknya besar banget coy. Jadi kan itu dia nyekip Bali tuh, nyekip Bali turun di Lembar. Nah habis itu gue naik itu jam siang atau sore lah itu, nyampenya besok pagi ke Lombok. Lalu di situ gue menyaksikan pagelaran MotoGP Mandalika. Oh langsung? Yes, nah itu sebenarnya gue first time juga ya naik motor dari setelah Jogja sama Semarang itu sebenarnya belum pernah naik motor ke situ ya. Beda dengan naik mobil. Waktu itu gue bareng anak-anak JAF di tahun 2021 Jogja Dieng Semarang nih. Kalau teman-teman pernah menyaksikan touring gue bareng PTT Lubricants waktu 2021 kalau nggak salah deh. Itu gue touring ke sana. Nah ini adalah first time gue menginjakkan kaki ke wilayah Jawa Timur lah ya, naik motor, dan first time juga gue ke Lombok nih. Nah, pengalaman baru. Betul. Nah jadi memang untuk Lombok sendiri itu udah mulai berbeda ya dengan alamnya di Sabang gitu. Mungkin kalau di Sabang itu dia tuh waktu dari Lampung ke Sumatera itu gue lebih banyak melihat kehijauan, hutan yang lebat. Ya, nah kalau di Indonesia Timur sendiri itu dia lebih kepada agak sedikit kering. Kebetulan gue kemarin musim kemarau ya. Betul. Nah itu agak sedikit kering, agak sedikit kecoklat-coklatan lah waktu itu. Nah jadi udah berasa tuh ya vibe-nya Indonesia Timur ya. Vibes-nya udah berasa. Sebenarnya waktu gue masuk Jawa Timur itu juga gue, kok udah mulai kuning-kuning nih dari Situbondo nih kan. Udah mulai alas yang waktu ada PLTU itulah. Itu menurut gue udah berbeda banget gitu kan. Nah akhirnya gue menyaksikan lah pagelaran MotoGP. Nah sekalian gue explore waktu ke Lombok itu gue lihat Bukit Merese, Desa Sade, sama Sembalun. Nah terus gue lihat itu Sembalun itu jujur gue nggak tahu Sembalun sebelumnya karena waktu gue di Lombok ada yang ngasih tahu lo harus ke Sembalun ya. Nah akhirnya gue ke Sembalun, ternyata itu indah coy. Itu ternyata jalur pendakian Gunung Rinjani. Dia di bawah kaki Rinjani. Yes betul. Nah jadi di situ gue ketemu banyak anak-anak motor, ketemu banyak orang-orang yang menyaksikan MotoGP Mandalika gitu. Nah, kalau pengalaman selama di MotoGP-nya itu beli tiket dan lain sebagainya sendiri? Ya, kebetulan kemarin tiketnya tuh udah dijual online ya. Jadi beberapa bulan sebelum hari H kita udah bisa pesen tiket itu di online gitu. Boleh deh di spill juga deh diceritain juga pengalaman gimana sih nonton MotoGP secara langsung ya. Biasanya kalau dulu zaman kecil kan kita cuma nontonnya kayak di TV. Ini nonton secara langsung gimana pengalamannya? Betul. Nah yang gue rasain itu lebih kepada vibes suara dan getaran mesin aja sih. Karena jujur untuk menonton secara langsung agak susah ya karena itu ngebut banget ya. Sensasinya itu kan kalau secara langsung dengar suara motornya dan lain sebagainya itu ya. Iya ternyata luar biasa ya, motor 1000 cc mungkin dengan performa yang bukan settingan pabrik, dia benar-benar bangun mesin itu, itu suaranya itu menggelegar banget gitu loh. Dan itu menurut gue sesuatu pengalaman yang nggak bisa kita dapetin kalau kita nggak nonton langsung. Iya betul. Ya kan? Nah gitu. Terus di situ di waktu gue nonton GP itu gue ketemu tuh sama
yang bawa PTT ke Gunung Rinjani. Jadi beliau ini kebetulan porter. Gue lagi makan, ya kan kita di jalan kita harus ngobrol kan, harus tanya-tanya banyak sama orang. Nah, kebetulan beliau pendaki Gunung Rinjani porter. Oh, berarti besok mau mendaki dong? Iya. Oh, saya boleh titip ini enggak? Nah, kayak gitu ceritanya. Yes, jadi ceritanya itulah PTT itu sampai ke puncak Gunung Rinjani. Iya. Udah lihat juga videonya sama fotonya di Instagram PTT Lubricants. Betul, dan itu dia foto di kandang sapi dan di video di puncak, dan yang megangin itu dia WNA dari Inggris. Dia pegangin PTT Lubricants itu dan di videoin sama temen gue waktu itu kan. Nah, dari situ gue nyebrang ke Sumbawa nih. Nah, Sumbawa itu sekitar gak lama sih dari Pelabuhan Kayangan ke Pototano itu. Mungkin sekitar berapa jam lah gitu kan. Nah, dari Pototano itu Pototano itu masih Sumbawa. Oh, Sumbawa. Jadi gue di Sumbawa itu gue di portal lagi coy. Nih sama temen-temen YVC ini, gue di portal membernya, terima kasih nih. Waktu itu gue sebelum di Pototano, waktu di Kayangan kan udah kelihatan nih gue vibesnya tampilannya touring banget ya. Jadi langsung diberhentiin, langsung ayo kita langsung ke rumah nginep dulu di Sumbawa. Ya udah deh, gue akhirnya nginep di jamu luar biasa sama beliau sama Om Oci ya di situ. Dan akhirnya besoknya gue lanjutin ke Dompu. Nah, di Sumbawa itu. Nah, waktu itu gue jalan sekitar jam 1 atau jam 2 ya dari dekat Pototano itu, namanya Kecamatan Alas. Dan itu gue ke Sumbawa Besar, ke Istana Dalam Loka, dan malamnya gue putusin untuk langsung ke Dompu. Lu tahu nggak? Waktu gue di jalan itu jam 6 itu udah gelap banget. Jam 6 sore. Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah ya. Gue kira kok ini gelap banget, kenapa ya? Udah petir-petir itu kan. Ya udah deh, gue pakai mantel waktu itu. Gue pakai mantel. Akhirnya gue terjang deh hujan. Cocot. Ternyata itu adalah badai paling besar yang pernah gue terjang selama gue hidup dan solo touring nih. Oh iya, lebih parah dari cerita Mas Angga waktu pas di perjalanan ke Sabang kan ada badai juga tuh. Ya kan tetap diterobos juga, itu lebih parah lagi. Menurut gue gini coy, ketika di Sumatera itu yang gue terjang itu memang hujan, tapi yang paling memperparah itu dinginnya. Waktu di Toba ya. Iya. Nah, tapi di sini tuh waktu gue jalan itu lu misalnya di sini tebing nih, di sini jurang. Jadi ini tebing, ini jurang laut gitu kan. Dan itu gue waktu riding angin itu luar biasa, dan hujan itu bener-bener kayak lu tuh disiram ember air gitu loh. Iya. Nah di situ gue nggak bisa lihat apapun kecuali marka jalan yang di tengah. Sama sekali gue udah nggak bisa lihat apa-apa. Di situ kenapa gue nggak berhenti? Karena nggak ada apa-apa coy di kiri kanan. Ya kan, gue bingung nih gue mau berhenti di mana kan. Ini motor beban motor gue sama apa yang gue bawa itu mungkin ada sekitar 200 kilo itu dengan modifikasinya ya. Itu sampai goyang oleng. Wih, udah mau terbang rasanya itu. Dan gue di situ lihat waktu gue terjang, batu udah segede ini coy, udah longsor di jalan. Oh, udah ada jatuh dari tebing itu. Waduh, kata gue mati nih gue nih. Gue sempat pikir kayak gitu tuh. Aduh kata gue kan. Akhirnya gue udahlah, yuk kita bisa yuk. Akhirnya gue terjang, mobil tuh udah gak berani jalan. Mobil aja gak berani jalan. Mobil tuh mereka parkir diem aja gitu. Ya. Nah kalau gue mikirnya, kalau gue parkir itu di situ jurang, atau tebing ya kan, nanti ada yang longsor, resiko juga. Yes, nggak ada yang ngelindungin gue kan. Akhirnya gue jalan pelan-pelan, beberapa kilonya itu pohon tumbang besar. Itu tumbang besar banget, dan kebetulan di situ tuh udah macet, jadi untung aja langsung dibuang sama sopir-sopir yang melintas di situ. Dan itu medannya ekstrim coy. Dari itu namanya Nangatumpu, itu daerah Nangatumpu itu ekstrim juga itu sebelum masuk Dompu. Nah, ini pasti gitu. Yang Mas Angga lagi ceritain ini ke-record juga. Ke-record perjalanannya. Oh, nanti bakal ada juga ya, di recapnya. Okay. Kemarin mungkin nanti di channel YouTube PTT Lubricants bisa disimak waktu gue di Sumbawa ya. Nah, dari Dompu itu gue nginap 1 malam. Ya akhirnya gue cari penginapan lah, dibantu warga lokal kan. Akhirnya gue dapet penginapan. Besoknya gue ke Savana Doro Canga apa Doro Nganca ya? Nanti kita betulin di sini ya. Savana itu ya.
akhirnya gue dari Dompu itu kan misalnya di tengah nih, gue ke kiri nih, itu ke arah Tambora. Itu menurut gue ya coy, gue selama solo touring, gue ngerasain soul gue itu di savana itulah. Ya dari mungkin gue ngelihat laut, gue ngelihat pemandangan gunung, sungai, tapi gue bener-bener ngerasa soul gue tuh di situ. Kenapa? Karena gue di situ bisa menjadi seperti seorang pengelana gitu loh, pengembara gitu kan. Gue kayak merasa lagi di mana ya, California atau mana mungkin ya kan. Nah gue menikmati keindahan Gunung Tambora, terus rumput yang kering. Itu pas saat itu ada wisatawan atau yang lagi riding riders yang lagi lewat juga nggak? Belum, mungkin hanya sapa-sapaan aja waktu itu. Gue masih solo nih. Gue ngelihat laut juga di situ, itu keren banget. Tapi panasnya. Nah Sumbawa itu kata orang-orang sana ya, itu matahari ada 2. Mungkin kita pernah ya ke Jawa Timur ya kemarin ya. Tapi di sana lebih panas ya. Lebih panas lagi gitu. Makanya fisik itu penting banget. Se-ekstrim itu loh Indonesia Timur. Nah akhirnya dari Dompu itu gue menuju ke 0 km Sape. Itu lewatin kota Bima. Nah akhirnya gue riding balik lagi ke Dompu, terus gue lanjut ke Bima. Nah gue ketemu nih sama ekspatriat WNA lah ya. Mereka riding dari Australia, tapi motornya di Bali. Dan di 0 km Sape itu juga gue ketemu sama riders dari Jerman. Dia riding. Oh iya, dia bawa motor sendiri. Motornya apa tuh kalau boleh tahu unitnya? Itu motor impian gue sih. BMW 1250 GS. Beliau itu riding solo. Rencana juga mau ke Timur Leste. Nah itu bener-bener beliau tuh banyak banget yang udah dikunjungin ya. Akhirnya gue stay di situ karena kejebak kapal coy. Nah kapal terakhir yang paling mudah diakses itu ada di Lombok Sumbawa. Terakhir, kalau Bali Lombok banyak kan, terus Bali Lombok banyak, Bali Jawa Timur banyak kan. Nah ini dari Sumbawa ke Labuan Bajo yang susah, udah mulai susah nih. Itu udah mulai susah, jadi gue nyampe di hari itu kapalnya udah berangkat nih siangnya. Otomatis gue nunggu dulu 2 hari lagi. Oh iya. Bedanya tuh selama itu ya? Yes, betul. Jadi gue di situ stay di hotel 1 malam dan besoknya gue ke tempat base camp All Bikers Indonesia di Sape nih, tempat Om Wardi kan. Gue stay di situ, gue tanya Om, kenapa sih Om kapal di sini tuh susah? Oh ini sebenarnya dulu nggak kayak gini, semenjak apa gitu dia jelasin begini. Oh kayak gitu. Padahal kan sayang banget ya. Padahal kan Sumbawa sama Bajo itu tetanggaan loh. Kebanyakan orang kalau ke Bajo itu sekarang udah banyaknya pesawat. Yes gitu. Jadi gue stay di 0 km Sape itu, luar biasa banget nih sama yang namanya Om Wardi ya. Beliau itu suka menyambut bikers yang datang ke Sumbawa ke 0 km Sape khususnya. Karena beliau punya base camp kan. Nah disitulah gue dan PTT Lubricants dapat sertifikat 0 km Sape. Nah itu sertifikat pertama yang gue dapetin di perjalanan ini. Ya. Terus dari tempat Om Wardi itu gue stay 2 hari lah di hotel dan tempat Om Wardi. Gue ke Labuan Bajo. Itu waktu gue mau masuk kapal coy. Itu kapal udah penuh coy. Oh. Ya saking padatnya orang yang mau ngantri. Pembelian tiketnya on the spot atau by online? Gue online. Nah waktu gue udah sampai kan waktu itu gue Jumat ya. Jadi gue kata Om Wardi, gak apa-apa stay dulu aja Jumat dulu. Habis itu baru berangkat. Oke dah gue ngikutin. Pas gue nyampe sana itu pantat truk aja udah gak muat masuk. Waduh kata gue, masa iya sih gue harus nunggu lagi kan. Akhirnya gue diatur sama orang-orangnya, akhirnya masuk dah gitu kan. Nah di situ gue ketemu sama Om Sidik. Om Sidik ini adalah rider yang gue wawancarai kemarin. Dia riding sama istrinya berdua dari Bandung. Dari Bandung naik X-Max sampai ke Dili, Timur Leste. Nah jadi gue di situ ketemu sama Om Sidik. Akhirnya nyebrang bareng ke Labuan Bajo. Gue explore di Labuan Bajo. Itu di Labuan Bajo sekitar 2 atau 3 malam lah ya. Gue ke Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pink Beach yang ada di situ. Nah ini nih, gue selama solo touring, gue tuh gak mau menyentuh air
mau air laut, air sungai, air danau ya, kecuali mandi lah ya, itu mandi sehari 2 kali gue biar wangi. Kenapa nggak mau nyentuh air laut dan bukannya ya minimal nginjek kaki lah main di pantainya gitu? Ya jadi gue kayak gini loh coy, gue menghindari sesuatu resiko yang akan terjadi lagi gitu, karena kan gue solo touring udah resiko, tapi nanti gue menginjakkan kaki ke air entah gue kram segala macem ya kan, tapi gue tergoda di Pink Beach-nya Komodo. Itu gue nggak tahan coy. Gue lihat air sebening sebiru itu dan pantainya juga warnanya pink. Iya kan? Pink kan. Aduh akhirnya udah deh gue berenang deh kan, udah nggak tahan gue kan, udah 3 hari juga di Bajo kan. 2 hari 3 hari lah. Akhirnya gue nyebur deh ke situ. Itu jam berapa Kak? Sekitar jam 3 atau 4 sore lah. Oh nggak terlalu panas. Nggak terlalu panas ya. Nah, dan akhirnya gue stay lagi di Bajo untuk besok ke Wairebo nih. Nah, jauh gak sih jaraknya dari Bajo ke Wairebo itu? Gue berangkat. Itu masih di pulau yang sama gak sih? Masih di pulau yang sama. Ya? Nah, gue berangkat dari Bajo ke Wairebo Village itu sekitar jam 6 pagi. 6 pagi gue riding dari Labuan Bajo nyampe Wairebo itu sekitar jam 11 siang. 11 siang lah. Jam 12 kita mulai mendaki kayaknya ya. Dan itu gue mendaki bareng orang Bekasi. Dia naik motor juga? Ya jadi dia traveler gitu. Dia naik pesawat ke situ. Dia nyewa motor kan. Kirain riders juga dari Jakarta. Itu namanya Om Tian. Akhirnya gue nitip lah di rumah Om Kasius. Om Kasius ini kalau mau yang mendaki ke Wairebo nih, kalian bisa nitip motor kalian ke di rumah Om Kasius. Nah, akhirnya gue titipin. Gue ngobrol sama Om Kasius dan gue dianterin ke pos pendakian. Jadi dari pos pendakian ke rumah Om Kasius itu sekitar beberapa kilo lah. Nah, lebih baik titipin motornya di rumah-rumah warga aja. Karena kan di sana ada ojek ya, pulang pergi 100. Nah, akhirnya gue dianterin sampai ke posko 1. Di situ gue mau bangtian, mendakilah gue ke atas Wairebo coy. Wah, itu mendaki itu gue kira ya maksudnya sebentar gitu ya. Itu 3 jam coy gue. Oh iya. Iya, gue 3 jam, gue bawa perbekalan yang terlalu banyak karena mungkin basic gue bukan pendaki ya. Iya. Gue bawa perbekalan yang terlalu banyak, orang-orang yang normalnya 2 jam, gue 3 jam. Gue akuin karena memang kalau untuk sesuatu yang belum pernah kita lakukan, kita itu pasti belajar dulu kan. Dan disitulah proses gue belajar untuk mendaki suatu tempat gitu. Untungnya Bang Tian itu setia menunggu gue di situ. Nah itu setelah pendakian gue 3 jam, kalau nggak salah jaraknya sekitar 9 kilo lah, 9 kilo yang naik terus gitu ya. Itu gue sampai di Wairebo Village. Sampai di Wairebo, di sana tuh memang wisatawannya banyak atau setiap harinya tuh dibatasin gitu sih? Soalnya kan kayak nggak terlalu luas ya wilayahnya. Nah Wairebo Village ini wisatawannya banyak banget. Dari mancanegara coy. Iya pasti. Iya karena gue mendaki pun sama WNA dari Belanda. Itu dia karena waktu gue riding kan gue lihat ini pakai motor nih berdua-duaan orang ini, gue tanyain Wairebo ya? Iya ya udah ayo riding bareng gitu kan. Ke tempat penitipan motor. Akhirnya kita mendaki bareng juga. Di situ tuh rame banget. Bahkan tuh ada kantor yang outingnya ke Wairebo. Oh iya. Keren banget. Dari Jakarta outing ke Wairebo gitu. Gue kira ini outing jauh bener kan. Akhirnya di situ gue stay itu modelnya satu rumah. Nanti yang cewek di sebelah kanan, cowok sebelah kiri gitu loh. Tidurnya gitu. Jadi jajar gitu. Gak samping-sampingan. Di satu rumah kita makan. Ketika makan kita bareng-bareng ya kan, nanti dihidangin. Kalau memang terlalu banyak pengunjung nanti ada 2 kloter. Gitu. Dan di situ gue ketemu bapak kepala sukunya, itu Pak Bruno. Ini gue wawancara Pak Bruno, gue tanya-tanya seputar sejarah Wairebo. Ternyata memang nenek moyang dari Wairebo ini adalah dari suku Minangkabau. Oh jauh ya? Ya dia memang kebetulan kan gue nggak tahu nih sebelum Wairebo karena abang gue yang nyeritain ke gue, akhirnya gue termotivasi untuk ke situ. Dia emang cerita kalau nenek moyangnya itu udah ribuan tahun lalu, udah beberapa generasi, puluh generasi itu berlayar ke
Flores. Memang bener, memang nenek moyang kita itu seorang pelaut sih, ya kan? Iya betul. Iya, tapi karena mereka udah kawin-mawin, jadi ya udah akhirnya mereka dengan orang-orang sana itu memang face-nya udah sama gitu loh. Iya. Nah, udah gue stay 1 malam di Wairebo Village, turun. Gua ke arah Bajawa. Nah, lu pasti banyak tempat nongkrong Bajawa kan di Jakarta kan ya. Nah, Bajawa itu ada di Flores. Iya, di Flores kan. Nah, jadi gua bener-bener nyampe di Bajawanya nih. Gua stay di sana 1 malam. Itu kota atau kayak kabupaten gitu? Setahu gua sih kota ya, karena dia memang banyak penginapan juga. Sudah lebih maju juga ya pembangunannya. Yes, dan gua dari Bajawa itu gua muterin pinggir-pinggir nyekip Ruteng. Gua nggak lewat Ruteng. Ternyata jalannya hancur coy. Oh iya. Iya, kan gua nanya nih sama orang-orang, kalau cepet mau ke Bajawa lewat mana ya? Oh, kamu lewat pinggir aja, jangan lewat Ruteng. Buset, itu jembatan kali enggak ada jembatannya coy. Terus gimana nyebrangnya? Ya udah, kita banyak berdoa aja. Maksudnya jembatannya kayak jembatan apa? Jadi kayak belum gitu, naik lagi gitu loh. Oh, iya. Serem juga ya. Nah, beberapa itu ada airnya, beberapa kering. Karena kebetulan di situ lagi musim kemarau kan. Itu jalan aduh hancur luar biasa itu. Dan gua sama Bang Tian itu saling lihat-lihatan gitu loh. Waktu lewat jalan ini. Udah akhirnya kita terabas. Kita keluar itu di ada lagi satu tempat itu. Terus kita lewat Paimere ya. Jadi dari situ kita naik ke arah Bajawa. Dan itu medannya ekstrim. Ekstrim banget. Karena memang Flores itu terkenal ada sertifikatnya 1000 tikungan Flores. Dan sebenarnya tikungannya ada 6.000 lebih. Satu pulau itu. Tapi betul bener melikuk-likuk gitu. Yes. Untuk orang Flores itu mereka itu langka sekali jalan lurus 1 kilometer. Itu sangat langka kata mereka ya. Karena saking sebegitu ekstrimnya, ntar gue tampilin nih footage maps-nya ya. Nah, kebetulan dari situ dari Bajawa itu gue ketemu abang gue dulu di Imbai. Gue kebetulan ada abang di Imbai kan. Dia bilang, dia sebelumnya udah wanti-wanti sama gue. Flores itu nggak semudah itu gitu loh. Flores itu tuh medannya nggak semudah itu. Makanya kami di sini semuanya kuat karena emang alam yang mengharuskan kan. Pas gue nyampe sana tuh beliau tuh langsung, salut sih kamu udah nyampe sini kan. Gak nyangka apalagi kamu sendiri kan. Nah akhirnya gue dari Mbai itu gue ke Kelimutu. Pasti tau lah ya. Kelimutu Danau Tiga Warna. Yang filosofinya itu adalah tempat pulangnya para arwah. Nah akhirnya gue ke Kelimutu kesorean. Gue mutusin untuk cari penginapan lah. Di deket situ namanya Moni. Daerah Moni. Akhirnya gue telepon Om Sidik. Karena gue udah janjian sama Om Sidik, Om. Kita touring Om. Tapi kita jangan selalu ngekor. Kita nanti aja kalau kita ada saatnya satu titik kita ketemu. Kita baru bareng. Karena kalau kita ngekor takutnya saya lama ya kan. Takutnya jadi tunggu-tungguan. Iya, takutnya saya nanti mungkin prepare-nya lama segala macem. Mending kita kayak gitu aja. Oke Angga katanya kan. Gue telepon Om Sidik, Om. Di mana? Oh ya masih nyampe di kota, masih di mana dia waktu itu ya? Dia sama istri kan dari Bekasi. Sebelum ND kayaknya dia. Sebelum ND dia, gua kan itu kan Kelimutu deket ND ya. Akhirnya udah sekalian bookingin tempat buat nginep kami. Oke, akhirnya disitulah kita ketemu Om Sidik sama istrinya dan Om Reza. Jadi dia di satu penginapan itu ya, mereka kalian kumpul. Ya, jadi Om Sidik bawa Om Reza tuh di situ yang kemarin kita podcast. Nah, disitulah kita akhirnya bertiga-tigaan besoknya ke Kelimutu. Nah dari Kelimutu itu kita balik lagi, kita ke arah Larantuka. Yes, Larantuka itu ujung Flores. Nah tapi sebelum itu kita ketemu sama Om Katip. Dia siapa? Nah Om Katip ini adalah koordinator 1000 tikungan Flores yang ada di sana. Jadi itulah sertifikat gua dan PTT Lubricants yang kedua nih. Ya di situ dapatnya di Om Katip tadi. Nah akhirnya gue setelah ngobrol, setelah kita ngopi segala macam, kita jalan lagi nih ke Maumere. Nah dari Maumere itu kita udah diperingatin sama warga, Bang di situ ada bencana. Apa?
Gunung Lewotobi meletus. Widih kata gue kan dengernya samar-samar ya. Katanya penerbangan udah pada cancel segala macem kan. Akhirnya karena satu dan lain hal, gue lah yang melanjutkan perjalanan itu sama Om Sidik. Besoknya Om Reza nyusul. Gue lanjutin itu di sore hari, nyampe di lokasi abu vulkanik Lewotobi itu kita jam 7 atau jam 8 malam. Itu benar-benar kita nerjang abu vulkanik coy. Nah waktu itu. Dan berarti saat itu udah apa sih istilahnya erupsi ya sebutannya? Yes, udah erupsi tapi belum separah yang terakhir. Ya sampai maaf ada korban jiwa gitu ya. Kita turut berduka cita ya. Nah akhirnya gue terabas itu abu vulkanik sama satu warga lokal nih, sama dia sama ibunya kalau nggak salah ke Larantuka juga. Dia ngekor kita, karena mungkin lampu kita terang kan, lampu-lampu anak touring kan terang nih. Ya udah kita suruh depan aja biar kita senterin dari belakang. Itu first time gue nerjang abu vulkanik sih, ya waktu touring lagi gitu. Itu saat berarti pas dari Larantuka tujuannya mau kemana lagi tuh? Nah sebenarnya waktu itu gue mau ke titik ujungnya Flores yang ada di dekat Larantuka ya. Cuma karena udah nggak keburu kapal, itu sebenarnya di Larantuka itu adalah pelabuhan menuju ke Kupang dan Rote. Jadi ya udah gue terpaksa ngejar kapal daripada gue harus nunggu kapal beberapa hari lagi, ya kan? Karena emang jadwal kapalnya benar-benar besok. Ya udah gue terpaksa gue nginep di Larantuka untuk menunggu kapal besok. Jadi sebenarnya ada tuh ujungnya Flores tuh, 360 Flores di situ titiknya. Cuma gue nggak sempet gitu. Itu salah satu kesedihan terbesar gue sih. Ke situ akhirnya setelah stay di Larantuka kita nyebrang ke Kupang dan Rote gitu. Di situ dapat pengalaman apa? Jadi gini coy. Kan tadi kan ada yang badai terus erupsi. Nah ini di Kupang apa? Nah setelah gue merasakan perjalanan kapal terlama yang tadi di Lombok 15 jam dari Situ Bondo. Ini gue merasakan lagi yang lebih lama sih. Itu kalau gak salah gue naik jam 12 siang ke kapal, nyampe nya besok subuh. Itu sekitar 20 jam kalau gak salah. Oh besokannya lagi berarti Yes besok pagi itu. Nah gue nyampe ke Kupang. Gue sarapan dulu nih sama mereka, sama ada ketemu Om Fuad namanya. Itu dia koordinator yang ada di Pulau Kupang, Pulau Timor. Dan itu juga first time gue tahu Pulau Kupang itu ternyata di Pulau Timur coy. Gue gak tahu nama pulaunya gitu. Oh nama pulaunya Pulau Timur. Iya itu baru tahu gue ternyata Pulau Timor namanya gitu loh. Dikasih tahu mereka gitu kan. Oh iya akhirnya gue sarapan di situ, gue langsung lanjut lagi ke Rote. Gue ke Rote itu naik kapal 5 jam lagi dari Kupang kalau gak salah. Jauh juga ya? Iya. Itu kita naik kapal lagi. Pulau Rote itu yang dia paling bawah kan ya? Kalau di PT Indonesia ya? Oh iya. Itu adalah salah satu titik ujung Indonesia yang ada di selatan. Kalau sebelumnya gua dengan PTT Lubricants ke Sabang ke ujung barat, ini kita ke ujung selatan. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat gua terharu lah gitu kan. Gue udah sampai ke situ ya kan, bareng PTT lagi dengan motor yang sama, dengan oli yang sama dan segala macem. Cuma sayangnya di situ belum dikelola. Itu pulau kosong atau ada penduduknya? Penduduknya ada. Dan mereka tuh excited gitu loh kalau kita touring gitu. Tapi di titik 0 km selatan itu dia belum ada tugu. Oh belum ada tugu. Tugu kecuali satu tiang bendera dan peresmian doang gitu. Iya. Jadi kayak di perbatasan gitu ya. Iya. Jadi kita nggak ada yang kita temuin di situ untuk misal beli jajan segala macem ya kan. Terus kita cuma ya udah di tugu itu kita foto. Kita nggak dapat sertifikat segala macem. Udah kita pulang. Dan itu gue nanjak Pulau Rote coy. Kan gue mikir ya, aduh gue udah nyampe Rote, masa iya gue gak foto sama motor gue di dekat bendera kan. Akhirnya gue paksain lah naik ke atas. Lu tau gak itu karang-karang itu setinggi ini. Itu lancip. Itu waktu gue prosesi naik itu gue sendirian dan beban motor itu berat banget. Itu gue sampai mati 4 kali motor gue coy. Turunnya kan juga resiko juga. Iya sih, tapi gue merasa turun lebih mudah daripada naik. Karena naik itu perlu power yang gede. Sampai mati 4 kali motor gue di situ.
untuk nanjak ke situ. Dan ketika ada warga lokal, mereka lihat, "Bang, gimana cara naiknya motor ini? Saya belum pernah nih lihat motor naik sampai sini kan," kata warga lokal itu. "Ya ini saya naikin, Pak." Wih, luar biasa katanya kan. Akhirnya pada excited segala macam kan orang-orang situ. Dan di situ gue ketemu orang yang sepedahan keliling Indonesia, coy. Dia nginep di Rote juga. Ya, lupa gue namanya siapa, tapi kita udah kontek-kontekan sih. Terus gue ketemu warga Rote, orang lokal ya. Namanya Om Opi kalau nggak salah. Itu gue di situ ditraktir makan. Akhirnya gue diajak nginep. Cuma gue bilang, Om telat, saya udah pesan hotel di Rote. Itu kan akhirnya ya udah gue dibikinin kopi, pisang goreng yang segala macem, ngobrol tentang segala macem, dan gue dianterin ke hotel biar jalannya lebih cepat. Nah itu untuk Rote ya. Akhirnya gue stay 1 malam, besoknya gue balik ke Kupang lagi. Jadi gue udah 2 kali nih ke Kupang nih. Berarti 5 jam lagi kan ke Kupang? Yes, berarti gue udah 2 kali di ke Kupang. Akhirnya gue di Kupang itu gue udah ditunggu Om Reza nih. Yang di situ gue pamitan sama Om Fuad buat 360. Gue inilah akhirnya cabut sama Om Reza gitu. Pertama kita ke pantai Waitune. Pantai yang kayak gurun pasir. Itu pantai kosongan gitu ya? Pasti di sana banyak yang masih kosong kan, maksudnya belum dikelola swasta gitu. Tiketnya udah ada, cuma tiket parkir gitu ya, tiket sih parkir ya. sama inilah, tapi nggak terlalu mahal ya. Dan itu vibesnya kayak di Timur Tengah, coy. Itu bener-bener yang foto di sana prewed segala macem. Oh iya. Itu indah banget. Abis itu gua nginep di deket Kolbanu. Itu pantai juga. Dan gua nginep di Kolbanu sama Om Reza. Besoknya kita ke pantai Kolbanunya. Itu indah juga. Itu pantai yang batu-batunya bulat kayak kayak sabun batangan gitu, coy. Oh iya. Wih, itu bener-bener masih perawan pantainya, maksudnya nggak rame apa segala macam ya. Jadi gue di situ ya udah sama Om Reza berdua, kita ya beliau bawa drone kan, kita ngedrone segala macam, sepi banget gitu kan. Dan setelah itu kita balik ke penginapan untuk mandi, kita lanjut lagi ke Kabupaten Malaka, Itu masih di Pulau Timur? Itu deket ke perbatasan Motamasin gitu di Pulau Timur. Jadi perbatasan pertama yang di ujung kanan. Nah, kita ke sana, terus habis itu kita ke ke perbatasan yang pertama PLBN. Kita masuk ke dalam PLBN Motamasin. Di depan nih kan pelongo-pelongo kan, kita videoin segala macem. Akhirnya kata petugasnya, "Om mau masuk?" "Iya." "Ya udah ayo kita antar segala macem kan." Petugasnya baik banget nih. Akhirnya kita masuk ke dalam. Itu sebenarnya jujur gue nggak ada niat masuk sampai ke dalam sih. Tapi itu emang karena udah mungkin ada yang ngatur kan ya. Akhirnya gue bisa menginjakkan kaki ke sana gitu loh. Emang sebenarnya gue dalam hati gue belum pengen nih menginjakkan kaki ke luar negeri sebelum Indonesia ini hatam. Tapi emang udah dapat kesempatan ya. Tapi ini ditawarin gitu ya? Diajak gitu? Kita diajak karena mungkin mereka itu, kita lah sama-sama Indonesia kan. Itu petugasnya kayak, maksudnya kayak entah yang jaga perbatasan. Iya TNI atau kayak orang lokal apa gimana? Mungkin mereka tuh kayak apa ya coy? Mungkin kayak penjaga luar itu kayak PNS kali ya. Kalau yang di dalamnya nanti itu baru TNI tuh. Oh ada juga tapi. Nah jadi gue mungkin ya itulah rencana kan, kita nggak ada yang tahu kan. Akhirnya gue sampai ke dalam di Motamasin. Akhirnya gue keluar tuh ke arah Atambua. Ini ada dokumentasinya juga. Ada semua. Nah pada waktu gue ke arah Atambua itu sama Om Reza gue nemuin jalan yang udah longsor setengah, coy. Itu dia masih Indonesia atau? Masih. Kita keliling-keliling pinggiran kan. Itu jalan udah longsor setengah dan gak ada rambu apapun. Wah di situ kita hampir celaka. Ya lu bayangin jalan nih setengahnya udah gak ada. Kita lagi ngebut kan. Sampai gue kaget tuh. Setengahnya udah gak ada, tapi maksudnya ini berarti tebing
atau apa? Jadi kayak misalnya ini ya tebing terus jalan terus gitu lagi kan, longsor bung gitu. Longsornya tuh jalan. Ininya jurang ya, bukan laut ya? Bukan, ini tapi longsornya udah jalan setengahnya tuh udah longsor. Waduh, kata gue untung aja Om kita nggak kenapa-napa kan. Akhirnya kita sampai di Atambua, kita nginep 1 malam di situ. Nah di Atambua besoknya kita ke Mota Ain, terus ke Wini. Wini tuh Wini itu nama-namanya asing ya. Ya nanti jadi PLBN itu ada beberapa ya, ada Mota Masin, Mota Ain, itu kan untuk Timur Leste besar. Ada Timur Leste kecil di peta itu yang pisah sama daratan besar. Iya. Itu PLBN-nya ada 2 juga kayaknya. Itu Wini sama apa satu lagi. Nah gua ke Wini tuh sama mereka. Nah pulang dari Wini itu waktu gua ke arah Fatumenutu ya. Wih itu luar biasa pemandangannya, itu kayak gunung-gunung batu yang belum pernah gua lihat sebelumnya. Nanti mungkin bisa sambil ditampilin juga ya footage-nya. Nah, di situ gua perjalanan dari Wini itu kan udah jam 5 sore ya. Mau kita tembusin sampai Kupang lagi. Tapi enggak sampai Kupang, sampai Fatumnasi kalau enggak salah ya. Kita mau nginep di situ, tapi kebetulan gua di situ ada trouble. Nah, trouble itu bukan mesin. Tapi ketusuk paku. Apanya? Ban. Itu gua kan ketusuk paku di hutan ya. Jalan lagi berdebu jelek segala macem kan. Itu paku segini. Dan waktu itu untung gua bareng mereka. Baru Om Sidik dan Om Reza ya. Tadi. Mereka itu baik banget. Gua selalu suruh mereka duluan. Mereka gak mau. Mereka bilang apa? Om kita ini sama-sama di jalan Om. Kita harus saling tolong menolong. Gua juga sering dibantuin orang, jadi ya udah kita tungguin gitu loh. Itu kita bener-bener mau nambal itu ban tapi bener-bener udah nggak bisa kan, udah hancur kan. Akhirnya kita berhenti di depan rumah warga itu baik banget sih. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 9 apa jam 10 pagi. Malam. Ya udah nggak ada juga nggak sih kayak seharusnya. Nah, abis itu warga itu di depan keluar, kita nggak enak kan. Mama kita minta maaf ya gitu, kita bikin ribut di sini maksudnya berisik gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa ini aja pinggirin aja barang-barangnya di sini aja, kita bantuin cari tambal ban. Di malam itu dibantuin sama keluarganya buat nyari tambal ban. Sampai jam 12 malam kita stay di situ ya kan, dikasih makan ya kan, padahal mungkin apa ya, kita itu orang nggak kenal gitu loh. Akhirnya kita dikasih makan, kita paginya besok bangun kita disediain kopi, sarapan segala macem. Nah disitulah gua tahu kultur timur. Anak-anak sekolah setiap pagi kita duduk di depan rumah, dia selalu ngucapin selamat pagi. Seramah itu berarti Seramah itu. Wih kata gua ini berbanding terbalik nih dengan apa yang kita ketahui nih kan, ya kan. Selama ini kan kalau kita lihat orang timur agak serem, tapi kalau memang di daerah mereka tuh sangat welcome sekali, sangat baik sekali gitu loh. Memang bener-bener tuh mereka menganggap kita saudara. Nah, disitulah di timur itulah gue selalu menemukan orang yang tersenyum. Selalu menemukan orang yang ramah, anak kecil yang. Berarti memang definisi kalau misalnya orang Indonesia itu ramah ya, ya itu sudah digambarkan tadi ya sama orang asing dan lain sebagainya. Betul. Juga gak kenal. Harusnya kan mereka kan punya ada rasa trust issue nih, takut ini orang jahat atau enggak, tapi mereka nggak melihat itu ya. Betul. Sebaik itu loh mereka gitu kan. Akhirnya selamat pagi. Kayaknya kalau bener kata Om Reza kemarin, kayaknya kelama-lamaan kita ini nih pengen masuk aja ke dalam biar gak disapa terus gitu. Karena gak terbiasa. Iya, memang saking ramahnya kan. Dan anak-anak kecil di sana kalau sekolah bawa jerigen coy. Untuk ambil air sekalian juga. Iya, jadi memang di sana tuh mungkin sulit air ya. Inilah kita bersyukurnya tinggal di Jawa, mungkin di Sumatera ya. Air itu gak sesusah itu. Masih ya, bisa dibilang masih melimpah, masih gampang didapat ya. Mereka itu bawa jerigen air untuk nyiram toilet sekolah. Dan itu yang membuat gue terenyuh gitu. Mereka alamnya keras ya kan, iklimnya keras,
panas luar biasa, tapi mereka masih bisa ramah. Ya. Itu yang membuat gue kok luar biasa sekali gitu loh, luar biasa sekali menurut gue gitu loh. Memang apa ya namanya, keramahan yang udah mulai pudar di masyarakat gitu loh. Mungkin masyarakat zaman dulu juga kayak gitu, yang belum tersentuh, ya kan. Mungkin sekarang udah mulai pudar dan terjaga di situ. Nah dari situ gue terusin perjalanan ke Fathum Nasi kalau nggak salah. Gue sempat ke Fulan Vehan juga kemarin. Lupa gue ceritain. Fulan Vehan itu tempat terdingin di Pulau Timur ya kalau nggak salah. Fulan Vehan atau Fathum Nasi, tapi Fulan Vehan sih. Nah terus gue ke Fathum Nasi. Itu dia kayak mirip Fulan Vehan juga, tapi dia lebih kepada bukit-bukit yang hijau gitu. Oh, yang suka banyak orang priwet bukan sih? Mungkin karena bagus banget sih di situ. Yang kayak berlapis-lapis gitu ya bukitnya. Kayaknya pernah lihat juga deh. Kalau Fulan Vehan itu dia lebih kepada padang yang datar, ada kudanya. Wih, keren banget tuh. Akhirnya gue lanjutkan ke Kota Soe lewat sampai ke Kupang. Kita rest di situ untuk menunggu kapal ke Sumba besok harinya. Nah, besok kita ke Sumba, gua ganti ban dulu di Kupang sama ganti oli tuh 4.000 kilo tuh PTT Challenger Superbike. Gua mikir, wih ini pasti oli ini udah habis nih kan, kata gua. Ini luar biasa ekstrim. Indonesia Timur beda dengan apa yang gua bayangkan gitu medannya. Dan beban gue ini jauh lebih berat dari waktu gue ke Sabang. Ketika ke Sabang Joy, gue lepas tangan, motor gue itu masih anteng Joy. Indonesia Timur gue lepas tangan, motor gue tuh udah gedek-gedek, udah ngangkat bannya, udah ban depannya tuh udah ngangkat gitu. Saking beratnya itu beban. Dan olinya tuh hanya nyusut 100 mililiter. 100 mili aja itu di 4.000 kilo. Gue udah ekspektasi gue, wah ini udah mungkin tinggal 300 mili segala macem ya kan. Karena itu panas, gue sampai mau pingsan di perbatasan Timor Leste itu, saking panasnya. Gue belum pernah nemuin yang sepanas itu lagi. Dan medannya juga berbeda kan. Beda. Gak melulu dari Jawa sampai sana ketemu aspal terus, enggak kan. Dan gini coy, kalau medannya Sumatera itu memang lintas barat itu memang ekstrim ya. Cuma mereka medannya tuh udah bagus, jalannya udah bagus ya menurut gue. Tapi Indonesia Timur itu mungkin kayak medannya, kalau kita lewat lintas tengah Sumatera itu mungkin agak lebih ekstrim karena kan Bukit Barisan ya. Itu di pinggir-pinggirnya Pulau Timur itu juga udah ekstrim banget. Itu waktu kita dari Kupang ke arah Kolbano sana itu ekstrim. Nah itu memang jadi jalan lintasnya si Kupang ini pun udah ekstrim. Se-ekstrim itu sampai kayak gini ya kan. Nah gue ngelewatin 1000 tikungan Flores yang gak ada ujungnya. Sedikit begini, sedikit begitu. Saking tikungannya ada banyak banget. Nah itu gue kira itu bakal habis olinya kan. Karena gue udah, wah seberat ini tuh masih 100 mili gitu kan. Sampai orang bengkel tuh, yang bener mas itu, wih bagus banget olinya kan katanya. Iya akhirnya udah gue ganti, gue nyebranglah ke Sumba gitu. Berarti ya nanti kalau seputaran olinya ya dan lain sebagainya, penjelasannya ya lebih spesifik lagi nanti dijelasin di podcast part selanjutnya ya, sama yang lebih profesional juga. Oke, berarti tadi dari Kupang lanjut perjalanan balik ke Pulau Jawa. Oke, di situ ada trouble gak? Nah jadi dari situ kan gue nunggu, gue lanjut ke Sumba tuh. Itu kapal Sumba 30 jam. Dari Kupang. Dari Kupang ke Sumba. Ke Sumba 30 jam. Yes. Lah kok lebih lama dibanding yang sebelumnya? Karena gini coy, kalau kita kan kalau ke dari Sumbawa itu kan kita nyebrang lagi ke Flores. Nah kalau dari Kupang itu Floresnya nggak ada, kita langsung ke Sumba. Jadi langsung. Iya berlayarnya langsung beng gitu. Cuma kita emang sempat singgah di Aimere kalau nggak salah, pelabuhan itu untuk tukar muatan segala macam. Jadi 30 jam itu gue merasakan di atas laut, di atas kapal, panas kepanasan. Anginnya juga beda kan? Anginnya beda dan ombaknya. Iya itu sih luar biasa. Kalau nggak biasa pasti bakal pusing, mual dan lain sebagainya. Dan di situ udah banyak yang mabok segala macam kan. Kata kru kapal, abang ini mah belum seberapa abang, kalau udah musim ombak
kami semua bisa ini. Kata gue, ini sebelum masih wajar aja udah kayak gini. Apalagi udah musim ombak, orang kayak gimana kan. Itu 30 jam gue cuma makan pop mie. Kenapa cuman, maksudnya gak pengen makan atau bawaannya pusing atau takut muntah? Karena di kapal hanya menyediakan pop mie. Itu aja. Yes, gitu kan. Yeah. Akhirnya udahlah gue nyampe di Sumba itu sore, berangkatnya itu kemarin siang, nyampenya besok sore. Gua langsung istirahat di Sumba, besoknya gua ke Walakiri, ke pantai Walakiri, terus explore ke Bukit Piara Kuku, terus Wairinding, terus ke air terjun Tanggedu. Seru ya, banyak yang bisa dieksplor, banyak banget bonusnya. Bonusnya air terjun Tanggedu sama pantai apa yang ada pohon cemarannya itu ya bagus banget sih. Itu gue explore di Sumba Timur. Dan gue berterima kasih banyak nih sama orang-orang Sumba Timur yang udah luar biasa baik sih, bantu gue sih ya kan. Sumba itu alam yang cantik ya, alamnya cantik, terus masyarakatnya juga welcome, baik mereka gitu loh. Dan asal kita tuh selalu bisa bawa diri kita, dalam artian kita jaga sopan santun ya. Betul. Kalau kita baik, orang juga pasti akan baik juga. Terus abis itu ya itulah salah satu tujuan utama gua touring adalah ke Sumba. Dan gua dapat itu di akhir karena emang di waktu gua mau nyari tiket kapal dari Lombok ke Sumba itu gua kehabisan. Jadi terpaksa gua yang harusnya rute gua tuh lewat Lombok, Sumba, Rote, Kupang, Flores, Sumbawa. Jadi gue Lombok, Sumbawa, Flores, Kupang, Rote, Sumba. Jadi kayak gitu. Gue putar balik haluan. Berarti pas mau pulang baru bisa eksplor Sumbanya itu ya. Yes. Dan itu sebenarnya yang pengen ke Sumba tuh teman-teman gue, anak-anak Jav. Tapi ya udahlah, gue ada kesempatan nih. Akhirnya gue nyampe di Sumba kan. Dengan perjuangan yang luar biasa berat sih. Itu gue akuin. Dan untungnya waktu ke situ gak musim hujan. Tapi tetap panas. Gue sih lebih better panas, jujur ya, daripada hujan. Kalau hujan sengsara lahir batin coy. Oh iya. Kita gak dapet view, kamera gelap, capek, dingin, bisa danger. Itu yang kita mungkin laluin medan kering itu, kita ketawa-ketawa sambil kayak ngetril gitu naik motor cross gitu, kita gaya-gayanya. Kalau hujan, kalau nggak nangis kita. Serius segitunya. Betul. Berarti dari situ baru balik ke Lombok, ke Bali, ke Gili, ke Jawa ya. Ya, ke Gili Trawangan. Pokoknya pas sudah arah pulang ya sisanya udah liburan aja gitu ya. Tapi sebenarnya yang gua sebenarnya satu perjalanan itu liburan sih sebenarnya. Semuanya liburan. Semuanya. Dapat ke Nusa Penida juga, dapat ke Bali juga itu. Jadi keren banget sih gitu. Iya, itu keren banget sih, maksudnya banyak juga tempat-tempat yang sebetulnya nggak direncanain di awal. Ternyata dapat kesempatannya kayak tadi bisa ke perbatasan, terus ke beberapa daerah juga ya kan. Terus juga mau tanya nih ya, tadi kan banyak banget ya yang diceritain ya, kayak misalkan faktor cuacanya juga beda ya, banyak obstacle-nya juga lebih parah juga dibanding yang waktu ke Sabang. Dari cerita tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Medan ini jauh lebih berat dibanding yang ke Sabang. Nah, kalau misalkan adat atau kultur masyarakatnya sendiri kurang lebih sama atau gimana? Kalau misalkan bisa memilih nih, lebih ramah dan lain, misalnya Indonesia bukan yang kemarin ke Sabang nggak ramah ya, lebih mana nih yang welcome? Sebenarnya gini, gua tuh selalu melihat manusia itu dari sisinya dia memperlakukan gua. Jadi ya misalnya gua selama ini ke Indonesia Barat orangnya yang ke Sumatera yang orangnya katanya begini begitu segala macem, nyatanya gua nemuin mereka tuh nggak seperti itu gitu kan. Mungkin nggak tahu ya, tapi yang gua temuin, gua selalu bersyukur sama Tuhan gua nggak ditemuin orang yang begitu. Terus gua ke Indonesia Timur pun sama.
ada satu daerah yang gue tuh diwanti-wanti, kamu jangan kesini, banyak ini itu kan. Ya nyatanya memang gue bersyukur juga sama Tuhan tuh selalu lindungin gue ketika ke tempat-tempat itu. Selalu gitu. Dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Betul. Dan ya itu coy, gue tuh selalu percaya gue jalan itu bareng rencana Tuhan. Ya gue ngikutin aja gitu loh. Gue tinggal jalan, ya nanti Tuhan mau apa ya udah gue tinggal ngikutin itu. Karena kalau gue pikir gue tuh kadang nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya tuh kadang ketika gue menemukan kesulitan di jalan, selalu ada jalan keluar, ya kan, yang mungkin nggak gue pikirkan, yang nggak kita pikirkan secara logika itu mereka selalu ada gitu loh. Ya itulah cara Tuhan buat melindungi kita. Tapi kalau untuk sifat Indonesia Barat, Indonesia Timur itu pasti berbeda. Berbeda itu dari kulturnya juga beda. Kulturnya beda gitu. Mungkin kalau di Indonesia Barat itu mayoritas mereka itu udah lebih maju lah ya. Karena menurut gua ya Sumatera udah lebih maju dari Indonesia Timur. Tapi tetap sih Indonesia Timur itu kalau mereka udah welcome sama kita, wah itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Mereka itu sampai ya itu luar biasa sih. Itu sangat luar biasa kalau dia itu udah menganggap kita saudara, kita tuh sampai bener-bener ya ini saudara gua gitu loh, jangan macam-macam gitu loh. Sampai tadi kayak dikasih makan, ya kan dikasih tempat buat istirahat juga bermalam dan lain sebagainya. Betul, dan memang di sana jarang manusia ya coy. Apa maksudnya isinya binatang? Enggak, di sana tuh sepi. Di Pulau Timur itu sepi banget. Tenang juga jadinya ya. Kita yang biasa dengan apa sih? Ya hiruk pikuk terus kayak di sana sepi banget. Mungkin kalau nggak salah, nih aku kan juga, gue kan pernah ke Lombok juga ya lama. Itu tuh kayak jam 5 aja tuh udah sepi. Tadi makanya dibilang jam 6 aja tuh udah gelap. Karena emang terus juga jam 5:30 tuh orang udah pada masuk rumah. Udah gak ada yang keluar rumah lagi. Iya. Dan ini apa namanya, mungkin di Lombok udah sepi ya. Di sana pasti lebih sepi lagi ya. Di sana lebih sepi lagi gitu. Karena memang untuk wilayah timur itu biasanya kalau mereka merantaunya ke wilayah yang mungkin Bali, Surabaya ya. Mungkin kalau di barat biasanya Jakarta gitu kan. Nah, itulah kultur di Indonesia Timur tuh kayak gitu loh. Nah, kan stereotipnya kan juga kalau orang timur sana kan kasar, terus ya misalnya dia cuman nganggap saudara yang sesamanya aja gitu kan, yang sesuku dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak ada kayak gitu. Sejauh selama perjalanan nggak nemu ada yang usil lah. Misalnya, lihat orang dari Jakarta nih mungkin bisa dimanfaatin apa gimana, diambil lah, maaf misalkan dirampok dan lain sebagainya. Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah sih gue nggak ngerasain dan nggak menemukan nggak ketemu itu. Ya karena yang gue lihat tuh justru apa ya, orang Indonesia Timur itu kayak excited gitu loh ngelihat saudara-saudaranya dari Indonesia Barat, dari jauh gitu kan datang ke tempat mereka, anak-anak kecilnya yang dadah senyum sapa salam itu ya. Iya dadah gitu, sampai orang-orang tuanya yang lagi mungkin apa ya mikul kayu atau naik motor, mereka ngelakson, mereka senyum gitu kan. Mungkin itulah cara mereka itu ya memperlakukan tamu-tamu yang datang. Betul. Gitu loh. Seramah itu mereka sama kita gitu. Dan mereka juga tulus ya kayaknya sampai selama nolong dan lain sebagainya di berbagai titik tadi itu. Kalau misalkan tadi kan kulturnya juga pasti kan berbeda ya. Kalau misalkan ada gak sih ketakutan-ketakutan selama perjalanan ya sebelum berangkat? Sebelum berangkat misalkan, aduh ntar di sana ketemu orang jahat gak ya gitu, atau kayak mungkin kan kita sering dengar ya berita kayak konflik antar suku di daerah sana, gue ketemu gak ya gitu, apakah amit-amit misalkan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Itu pasti kan ada kan ketakutan. Pasti. Tapi gue balik lagi ya coy. Kadang gue tuh mikir gini loh, kita niatnya baik, ya kan? Kita niatnya tulus, kita pengen kenal saudara-saudara kita di tempat yang jauh, ya kan? Satu bangsa, satu tanah air, kita beda-beda suku, beda-beda agama. Dan gue tuh ngalamin, kita tuh makan di satu meja makan yang
berbeda-beda kepercayaan, kita berdoa masing-masing. Itu gue ngalamin di situ di Indonesia Timur dan itu hangat gitu ya. Itu gue keluar untuk itu gitu loh. Kenapa gue harus lebih mementingkan ketakutan gue, sedangkan orang yang keluar dengan niat jahat, niat buruk, ya kan, mereka nggak bersama Tuhannya gitu kan, pasti mereka dengan nafsunya, dengan siapa yang ya kan, mereka berani. Kenapa gue harus takut dengan itu? Kan lagian gue masih dilindungi dengan, ya betul, ya kan, dengan yang di atas kan. Gue selalu berpikir ke arah situ gitu loh. Mungkin kalau memang udah someday kontrak gue udah habis dengan yang di atas ya udah kan. Tapi kan yang penting niat gue dulu kan, niat gue tuh ke situ gitu. Gue pengen sih keliling Indonesia yang masa kita di negeri sendiri takut gitu kan. Sedangkan WNA itu mereka sendirian, mereka mendaki, mereka riding gitu. Mau sampai kapan kita hidup dalam ketakutan kita sendiri gitu loh. Nah ke situ sih. Dan hal-hal kayak tadi kayak satu meja dengan orang-orang gak kita kenal, beda-beda kepercayaan juga. Itu bisa jadi mungkin cuma ada di Indonesia. Ya kan? Mungkin karena mungkin ya Indonesia ini emang toleransinya luar biasa. Emang terkenal dengan toleransi, terus sopan santun, ramah juga orang-orangnya, ya kan, gak ngelihat agama, apa suku ya dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan tadi tantangan lainnya misalkan kayak medannya, cuaca, itu berarti harusnya sudah disiapkan dari awal dong. Sudah memprediksi akan terjadi dan badai dan lain sebagainya. Jujur sih untuk gua persiapan yang paling mendasar itu pasti mental kan. Mental itu gua udah buang jauh-jauh negative thinking yang akan terjadi itu, gua tuh selalu buang itu jauh-jauh. Yang kedua fisik gua. Gue selalu olahraga. Gue balik lagi, olahraga itu gak bohong. Yang bohong itu adalah kita nanti aja lah, kita istirahat, kita capek segala macam. Nah disitulah bener-bener kepake apa yang selama ini gue lakuin di olahraga. Itu bener-bener kepake saat gue keluar ke tempat yang jauh, ya kan, dengan medan yang ekstrim, dengan hujan, badai atau suhu yang bermacam variasi. Jadi persiapan gue di situ. Jadi fisiknya juga kuat ya, terus staminanya juga itu kan lama di jalan. Betul. Kan. Apalagi tadi ngelewatin medan yang berlikuk-likuk itu kan pegel ya. Bener. Dan selain mental, fisik, motor pasti dong. Motor itu ya itu selalu gue trial and error itu 3 bulan sebelum gue jalan. Oh udah lama ya. Ya karena ya itulah untuk meminimalisir hal-hal yang kayak tadi. Tapi selama ini mesin gak pernah trouble. Yang trouble itu mungkin kayak kabel kopling putus, ya rantai lepas waktu di Sabang karena gue pakai rantai yang 70.000 tapi gak putus, ya kan. Sama ketusuk paku sih ya, gue bersyukur alhamdulillah cuma itu doang trouble-nya gitu loh. Mesin kita gak pernah sama sekali bongkar atau segala macam ya. Dan salah satu faktornya juga selain kendaraannya support ya, sehat, kita si pengendaranya juga harus ngerti ya bagaimana cara berkendara yang baik ya, supaya motor atau mobil yang kita gunakan juga nggak manja gitu, nggak kolokan gitu. Nah kalau misalkan tadi persiapan misalkan kayak budgeting dan lain sebagainya juga itu harus dipersiapkan dari jauh hari kan. Tadi Mas Angga sempet kayak kelewat kapal siang udah berangkat ya kan, itu kan miss sedikit ya sebenarnya. Berarti harus benar-benar tepat waktu dong, kejar-kejaran sama jadwal kapal dan lain sebagainya. Ya sebenarnya yang lebih kita kejar itu timing kita untuk balik lagi ke Jakarta ya. Karena memang jujur awal gue berangkat itu schedule gue tuh maksimal 40 hari. Tapi ya itulah Indonesia Timur itu susahnya di kapal itu. Yang kita susah tebak ya kan. Mungkin kalau kita ke Jakarta Merak Bakauheni itu kapal kita duduk ya sejam lagi 2 jam lagi udah ada. Dan banyak juga kapalnya. Banyak dermaga kan. Nah itu udah di Indonesia Timur udah 1 kapal. 2 hari 3 hari. Yang mau pakai yang mau naik juga banyak, belum tentu banyak, kita dapet. Kadang kehabisan ya kan. Dan itulah yang buat waktu kita di sana tuh terpotong banyak banget gitu. Di kapal itu udah kapalnya nggak cuma 2 jam 3 jam kan. Sampai 30 jam 20 jam. Hampir 2 hari loh itu. Iya kayak gitu. Kalau misalkan tadi kan tiket perjalanan dan lain sebagainya, persiapan lainnya ada gak misalkan kayak
kita harus udah survei dulu nih, riset di sana itu budayanya apa, terus ada nggak nih jalan-jalan yang nggak boleh, kayak waktu diceritakan Mas Angga waktu ke Sabang, kalau pas udah daerah sini nih kita kalau udah di atas jam 6 sore atau jam 7 malam udah nggak boleh melintas, itu kan juga disiapin juga risetnya. Nah gue riset ke Indonesia Timur itu yang paling banyak diwanti-wanti sama anak-anak motor itu adalah hewan yang menyeberang secara serampangan. Dan itu gue nemuin itu yang pertama itu di Sumbawa. Karena Sumbawa itu masyarakatnya bilang kami ini di sini lebih banyak sapi daripada manusia populasinya. Tapi itu kanan kiri bukan hutan kan? Bukan. Padang savana gitu kan. Harusnya secara kita masih bisa ngelihat nggak sih, masih terjangkau oleh penglihatan sebelum mereka misalkan nyebrang dan lain sebagainya. Memang kebanyakan kelihatan, cuma ada case-case tertentu yang bisa membuat mereka tuh nggak terlihat. Misal gini, ini ada pohon-pohon jadiin pagar nih, yang bener-bener tinggi, tahu-tahu mereka loncat kan, buang gitu kan. Kalau nggak mereka lagi makan di pinggir jalan, mungkin mereka galau, mereka minggir ya. segala macam. Jadi itu emang bener-bener danger, karena gue waktu di Sumbawa itu diceritain Bang Oci, teman saya itu kemarin. Ini nih pertama kali ke Sumba kan dia ngeyel, udah dibilang jangan ngebut di Sumba. Kami ini orang Sumba ini bukannya gak bisa ngebut, tapi karena lebih hati-hati ketika ada sapi gitu kan. Ngeyel lah dia, ngebut, nabrak lah sapi di Sumbawa itu. Di Sumbawa. Nabrak sapi. Nabrak sapi temennya. Rusak unitnya. Ya, tapi untung aja motornya enggak. Untung aja orangnya gak kenapa-napa gitu ya. Sapinya mati apa gimana? Nah ini nih kalau kita nabrak sapi. Ya kalau kayak gitu kita ganti punya warga gak sih? Ini tergantung adat. Oh beda-beda. Iya. Nah ini bisa jadi cerita juga nih, pengalaman apa tuh? Jadi gini coy. Gue punya temen orang Kaur Bengkulu. Ini dia cerita nih sama gue. Ini kepala desanya bagus banget nih. Kalau di sana ada yang nabrak sapi, pasti orangnya gak mau ngakuin itu sapinya dia. Karena pasti suruh ganti rugi sama kepala desanya. Itu gue salut banget ya. Jadi kita kalau kita nabrak kambing atau sapi, kita boleh bawa pulang sapi itu. Itu, nah itu di sana Tapi ya. Tapi kan kalau di Islam itu udah jadi bangkai. Enggak, biasanya jarang mati sih. Kecuali kita nabraknya pakai mobil, iya. kan. Kebanyakan kalau sapi jarang sih mati. Cacat aja paling jadi. Iya, mungkin dia atau apa kan. Nah akhirnya, tapi di daerah lain itu emang ada hukum adat yang mengharuskan kita ganti rugi ketika kita menabrak hewan ternak mereka. Ya walaupun sebenarnya kalau dalam hukum Indonesia pun jelas hewan yang berkaki 4 itu nggak boleh ada di jalan raya. Dan itu harus diikat atau dikandangin kan. Itu kan jadi tanggung jawab pemilik. Betul, karena itu resikonya besar sekali. Dan gue sempat melewati satu daerah yang itu banyak hewan yang diliarkan, ya, bukan hewan liar ya. Hewan yang diliarkan oleh pemiliknya. Jadi di situ kasus kematian dari hewan-hewan liar itu yang menyeberang sembarangan itu sangat tinggi sekali. Sampai kalau kita dengar kecelakaan di situ, di daerah itu 90%, 89%-nya pasti meninggal orangnya, bukan hewannya. Di situ. Nah itu menurut gua, dan untungnya ya di situ mungkin nggak berlaku hukum adat itu juga ya, yang kita harus ganti ya. Gitu. Nah itu menurut gua adalah salah satu hal yang sangat membuat wisatawan takut untuk riding ke situ gitu. Nah inilah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ, mau pejabat, mau kepala desa atau segala macam. Itu sangat membuat namanya turis-turis atau kayak gua nih solo touring ini tuh jadi takut gitu. Takutnya tuh kita itu mencelakai orang lain dari kita nabrak hewan di seberang ada orang. Iya betul. Ya kan orangnya nabrak kita atau nabrak hewan lagi kan. Soalnya kan nyawa manusia lebih berharga juga. Iya. Bahkan ini teman gue saking ini ya, emosinya ya ngelihat hewan orang itu diliarkan, bilang ini kalau anak istrinya sendiri yang ketabrak, apa dia nggak merasa bersalah gitu ya? Oke lah kalau mungkin dia yang nabrak sendiri nggak masalah lah, itu kan hewannya dia kan. Nah tapi kalau anak istrinya gitu, nggak usah lah dia mikirin orang lain, nggak usah mungkin tinggalin orang lain gitu loh. Tapi kalau anak istrinya sampai nabrak itu, terus maaf kata anak istrinya lewat meninggal, apakah dia masih bisa hidup happy tenang dengan ternak-ternaknya yang itu gitu kan? Itu adalah salah satu hal yang menurut gue harus diperhatikan nih, gitu loh. Karena
itu sebenarnya masalah sepele sih, sepele yang bisa ditangani harusnya gitu loh. Itu bukan ngandangin dinosaurus ya kalau gue kalau ngandangin dinosaurus mungkin gue ini susah nih Kalau cuma sekedar ngandangin kuda atau sapi kan itu menurut gue harus dilakukan gitu ya. Dan itu kan tanggung jawab pemiliknya juga kan. Betul. Nah itu sih yang salah satu hal unik juga tadi itu pengalamannya ya kalau di sana. Tapi mungkin warga sana itu sengaja membiarkan ternak mereka secara liar seperti itu. Mungkin ya memang dari dulu juga mereka caranya seperti itu gitu. Jadi mungkin mau menjaga supaya tetap alami ekosistemnya dan lain sebagainya itu tadi. Tapi ya balik lagi tetap merugikan orang lain sih. Sebenarnya gini coy, malah warga lokal tuh nggak suka loh sama orang-orang yang ngeliarin hewan itu loh. Karena berdampaknya ke mereka loh. Karena ya mungkin ada beberapa saudara-saudara mereka yang juga jadi korban. Iya, jadi korban, maaf meninggal. Terus orang-orang tuh jadi wisatawan tuh jadi mikir mau kesini karena itu perkara kecil itu ya. Itu jadi bener-bener berdampak ke orang-orang sekitar. Yang kita anggap sepele, udah hewan kita lah, bodo amat orang mau celaka mau mati hewan kita ini kan. Tapi kalau kayak gitu kita sebagai korban juga nggak bisa ya menyalahkan si pemilik ternaknya itu. Rata-rata kalau nggak berlaku hukum adat, rata-rata mereka kabur sih. Kalau hukum adat kan pemiliknya kabur. Iya, nggak mau ngakuin sih pasti kebanyakan. Oh iya, kayak dia nggak mau itu kuda dia atau itu sapi dia. Seperti itu karena pasti mereka takut gitu loh. Takut sampai ada orang insiden sih gimana kalau kita nyelakain orang, masa iya kita atau dia ternyata misalnya pejabat ya kan, misalnya dia petinggi negara yang dia celakain. Kan anak-anak touring kan biasanya orang-orang yang kayak gitu kan, yang mungkin pakai Harley atau pakai apa kan. Mau sampai mana dia yang udah itu. Ya gampangnya ya nggak tahu itu hewan liar. Ya udah gitu aja kelar masalah. Benar. Ya sih lebih gampang kayak gitu. Cuman ya tetap sih tadi itu solusinya tetap harus ada kebijakannya ya. Kalau bisa itu kan juga bukan hal yang besar sebetulnya, tapi dampaknya bisa jadi besar untuk manusia kalau misalnya sampai ada korban jiwa gitu tadi. Betul. Oke. Kalau tadi kan mental dan fisiknya juga di sana kan juga digempur banget ya. Berarti secara Medan lebih berat Indonesia Timur. Tapi ada kesamaan gak? Kesamaannya gimana ya coy? Mau rasa masakannya juga udah beda. Oh ya beda ya. Kuliner sana sama Jawa sama Indonesia Barat beda banget gitu loh. Yang paling beda itu kalau gue kan Bali ya. Gue sama masakan Lombok itu masih cocok banget tuh. Iya. Taste-nya ya. Gak terlalu beda jauh dia. Yes. Tapi ketika gue udah menyeberang ke Sumbawa itu taste-nya udah mulai beda tuh. Kayak mungkin banyakan sih gue makan kuah-kuah asam di sana ya. Mungkin pelecing juga itu kayaknya sana ya. Pelecing kangkung. Terus gue udah mulai ke Flores, udah mulai ke mana? Kupang, Sumba itu udah beda lagi tuh cita rasa itu aja udah beda gitu. Makanannya apa sih di sana tuh? Pasti kebanyakan proteinnya ikan ya dibanding ayam. Kalau Lombok kan masih ayam. Sebenarnya sih mereka untuk makanan pinggirannya masih ada pecel ayam masih. Ya kalau untuk di Kupang ya kalau. Tapi yang nggak seotentik di Pulau Jawa pastinya. Kalau untuk di kota-kota besar ya, bahkan gue waktu gue ke Atambua itu, waktu gue ke Kolbano itu gue malam-malam makan nasi padang di situ. Masih ada gitu nasi padang. Tapi rasanya sama gak? Menurut gue beda sih. Kayak udah mungkin sesuaikan dengan cita lidah orang sana lah ya. Karena gue waktu itu gue gak merasakan medok khasnya nasi padang gitu loh. Rempahnya kayak gak se-strong di sini gitu loh. Nah, itu sempat gue makan nasi padang di situ. Gue di Atambua sempet makan ayam bakar gitu. Kenapa makanannya makan makanan yang bisa ditemuin di Pulau Jawa? Kenapa gak cobain makanan sananya? Kita makan juga, tapi sesekali gitu. Kayak misalnya kita sama Om Sidik makan di Labuan Bajo tuh makan ikan-ikannya gitu. Terus adalah sedikit-sedikit yang kita rasain yang mungkin misalnya otentik di situ, kopi-kopinya. Tapi itu balik lagi sih, itu untuk makanan khas sih gue sih nggak terlalu menuju ke situ banget gitu loh. Yang penting gue dapat pengalaman journey, gue bersilaturahmi, gue ketemu saudara-saudara, gue perjalanan itu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk makanan sih tetap beda, itu aja udah beda ya Indonesia Barat dan Timur. Belum wajahnya mereka, belum cuaca Medan.
itu beda sih. Ini membuktikan bahwa Indonesia tuh penuh keberagaman tadi itu ya. Betul, segala macam dari mulai budaya, betul, terus agama ya suku ya kan, suku juga sampai apa ya, cuacanya juga beda ya kan. Mungkin kebanyakan kita di sini juga orang tua kita dari suku yang berbeda kan, ya kan. Mungkin tetap ada suku Jawa pun, di Jawa pun ada banyak suku Sunda, suku Jawa kan. Nah, itu kita pun udah hidup dalam lingkungan itu gitu kan. Terus dari perjalanan panjang ini ya, sepanjang tadi diceritakan selama podcast dan selama 40 hari tadi real time-nya, apa sih yang dibawa pulang? Wih, yang dibawa pulang ya. Selain oleh-oleh ya. Iya. Gua jalan 18 hari ke Sabang, 40 hari ke Indonesia Timur, Solo Touring. Itu cuma 60 hari, tapi kenangannya seumur hidup. Itu yang gue bawa pulang sih. Dengan PTT Lubricants ya, kita dapat sertifikat, dapat perjalanan, kita tes riding oli yang nggak katanya, kita langsung tes lab. Itu gue dapat itu gitu loh. 60 hari yang gue kenang seumur hidup. Pastinya. Yang paling kerasa tuh momen refleksi dirinya juga, kan pasti ada tuh. Apa tuh Kak? Momen refleksi diri gue ya. Mungkin rasa bersyukur yang lebih bertambah. Betul. Rasa bersyukur gua tuh dilahirin di surga gitu loh. Tapi sayang banyak oknum. Itu aja sih. Tapi gue bersyukur dilahirin di sini. Gue cinta tanah air ini ya kan. Memang bener-bener kita tuh dilahirin di tempat yang kaya, yang subur, yang harusnya kita tuh maju gitu loh. Yang harusnya kita tuh nggak lagi mentingin perselisihan yang sepele antara ya hal-hal gak penting didebatin. Iya, antara saudara-saudara kita sendiri yang di timur hitam, yang di barat mungkin mungkin coklat ya. Kita tuh sama-sama bangsa Indonesia yang bener-bener gue tuh ngerasain gue tuh ada di situ gitu loh. Yang gue tuh nggak tahu gue dari antah berantah mana ketemu mereka welcome, itu gue salut banget sih gitu. Segitu. Kalau dampaknya ya ke diri sendiri itu apa Kak? Jadi gue lebih memaknai hidup sih, kayak apa ya, kayak gini ya, ternyata saudara-saudara kita di luar ada yang lebih baik kehidupannya, ada yang susah tapi mereka masih bisa senyum, welcome. Ya kan. Dan gue di sini gue ketemu ribuan orang dengan banyak karakter. Jadi gue lebih ini karakternya begini, hadapinya seperti ini. Ini karakternya begitu, hadapinya seperti itu. Ini orangnya begini, kita jangan begini. Orang itu adalah salah satu pelajaran hidup yang gak gue dapet di sekolah sih. Untuk membaca karakter orang itu. Iya. Kita harus benar-benar. Kita emang gak dapet teori materinya ya. Mungkin kecuali psikologi lah ya. Karena kan gue kan bukan psikologi, di SMA juga gak ada pelajaran itu kan. Itu yang gak gue dapetin di sekolah, yang gue langsung dapetin di lapangan gitu. Ya, wah keren banget nih, gak semua sobat PTT bisa dapetin pengalaman apa yang Kak Angga dapet ya. Nah selanjutnya nih ya, nih kayak podcast sebelumnya, kalau misalkan sebelumnya kan kita sempat tanya next mau kemana. Nah kita tanya lagi nih, mungkin kapok gak? Atau mau melanjutkan perjalanan Dare to Challenge bersama PTT Lubricants lagi? Nah kalau gue ditanya kapok apa enggak, alhamdulillah enggak sih. Malah gue justru pengen bawa lagi PTT ke Kalimantan. Gak kapok dengan segala itu tuh obstacle, terus juga apa sih tantangan, kemudian juga halangan tuh badai, sampai kena erupsi, terus resiko nabrak hewan dan lain sebagainya, tetap gak kapok. Kapok gak? Ya kalau gue dibilang kapok sih enggak ya, karena gini, gue tuh lebih sedih, gue tuh lebih sakit ketika orang lain itu celaka atau mungkin dia merasakan sesuatu, gue menindas dia, itu gue lebih sakit nih. Kalau orang lain terluka karena gue. Tapi kalau untuk diri gue sendiri yang gue ngadepin badai, yang gue jalan sendiri sih malam, gue tuh nggak terlalu mikirin itu gitu. Karena gue nggak merugikan orang lain. Jadi ya untuk saat ini gue nggak kapok sih, karena gue berjalan itu ya alhamdulillah nggak banyak menyusahkan, menyakiti atau mencelakai orang gitulah ya. Mungkin jangan sampai sih gue mintanya itu aja gitu loh. Karena kalau kita udah menyakiti orang itu, mungkin kalau gue udah menyakiti orang mungkin di situ gue bisa kapok gitu loh. Itu yang gue jaga sih itu. Terus ke Kalimantan ini adalah salah satu pulau yang luas banget di Indonesia kan. Iya. Bahkan kita ada 3 negara di situ.
Dan ini kayaknya akan berbeda juga nih medan dari Sumatera, Indonesia Timur sama Kalimantan pasti kan akan berbeda. Yang sebelumnya sering lihat pantai, ini pasti lebih banyak lihat hutan sama sungai. Ya betul. Ya mudah-mudahan kalau memang ada kesempatan jalan lagi, gue sih pengen ke situ dulu lah ya. Nah, tapi mudah-mudahan lanjut ya supaya Sobat Pitit ini yang mau tahu perjalanan Kak Angga, terus juga lihat medan-medannya, terus juga berbagi pengalaman juga buat yang belum pernah traveling ke wilayah-wilayah tersebut bisa nonton dari pengalamannya Kak Angga juga ya. Oke, dan ini kita untuk bahas teknis oli nanti kita sama Mas Ardo ya. Iya, untuk nanti kita bakal ngebahas juga nih gimana sih kualitas produk PTT Lubricants yaitu Challenger Superbike ya. Jadi selama perjalanan ini Kak Angga itu disupport oleh PTT Lubricants dan untuk sekaligus ngetes nih ya. Bener gak sih ini interval pemakaian dari si Challenger Superbike bisa sampai 5.000 atau bisa sampai 4 sampai 5.000 km dengan medan yang begitu ekstrim ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri juga footage-nya medannya seperti apa, kemudian cuacanya karena kan klaimnya si Challenger Superbike ini dapat melindungi mesin di berbagai kondisi suhu ya. Nanti dibuktikan sendiri oleh Kak Angga dan teknisnya dibahas lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi ya. Oke, baik Sobat PTT, terima kasih Kak Angga juga sudah mau membagikan pengalamannya. Nanti mungkin juga Sobat PTT ada yang mau rencana touring ke Indonesia Timur ya, bisa banyak yang didapat dari perjalanan Kak Angga, dari mulai persiapan, terus juga jadwal kapal tuh juga harus dipertimbangkan juga ya kan, mental juga. Belum lagi kalau misalkan tiba-tiba di jalan kayak tadi. Siapa coba yang tahu bakal ada erupsi? Iya betul. Ya kan gak ada yang tahu kan bakal ada erupsi, ada longsor ya kan, amit-amit misalkan air pasang lah ya kan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Angga atas pengalamannya. Nanti footage-nya bisa dibagikan ke Sobat PTT juga ya. Lanjut lagi di podcast selanjutnya Sobat PTT Mas Angga dengan salah satu mekanik kita ya, nanti bakal ngebahas soal teknis dari si Challenger Superbike. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue mau ngucapin terima kasih buat PTT Lubricants yang udah bersama gue selama perjalanan dari barat ke selatan ini ya, ke Indonesia Timur. Nah terus gue berterima kasih kepada teman-teman yang udah banyak membantu dan menolong gue selama perjalanan, seperti Om Sius ya di Situbondo, terus yang ada di Lombok Om Porter Rinjani, terus Pak Tasi yang ada di Hati Suci Homestay, terus Om Oci YVCI Sumbawa, terus Om Wardi Sape, terus Om Katip Seribu Tikungan Flores ya kan, terus Om Fuad yang ada di Kupang, terus yang paling utama itu Om Iman yang ada di Sumba. Beliau ini udah luar biasa ya, Om Iman dan keluarga udah banyak banget membantu gue ya. Gue berterima kasih banyak ya. Terus sama Om dari KZ Community ya, dari KZ Community yang ada di Agiraya, terus yang ada di daerah Jawa sekitarnya lah ya kan, Blitar ya, Agiraya, terus KZ Community lah. Semuanya gue terima kasih buat semua yang udah bantu support ya, nggak bisa gue sebutin satu-satu ya kan. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya di sesi perjalanan yang lainnya. Thank you.